Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waluyanti Trilestari dari SMK Negeri 2 Nganjuk, mahasiswa PPG kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Nomor peserta 2015030355253. Nomor NIM 2300103922180118. Saya akan mempraktekkan materi deret aritmatika. Mohon petunjuk Bapak Ibu UKIN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu kehadiran kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Fitri Dwi Oktaviani, Gevi, Hima, sakit. Irma, Iva, semua hadir ya. Yang tidak hadir tadi Hima sama Hima saja ya. Semangat untuk kalian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya. Kita untuk mengulas materi sebelumnya kemarin yang kita pelajari. Kita mengingat lagi pembelajaran mengenai barisan aritmatika. Masih ingat kalian mengenai barisan aritmatika? Masih. Untuk barisan, siapa yang masih ingat mengenai barisan? Saya. Materi kemarin yang sudah kita pelajari. Jessica? Barisan adalah runtutan angka atau barisan dari kiri ke kanan dengan pola tertentu. Iya. Barisan adalah apa? Runtutan angka atau bilangan dari kiri ke kanan dengan apa? Pola atau aturan tertentu. Masih ingatkah kalian mengenai rumusnya? Rumus barisan aritmatika? Masih. Coba yang masih ingat rumus barisan aritmatika? Ibu tunjuk aja ya. Lorencia? SM sama dengan M per 2 dalam kurung 2A plus dalam kurung N min 1 kali B. Iya. Yang lain mungkin sudah paham ya mengenai rumus yang kemarin ya. Kita masih mengulas mata pelajaran yang kemarin mengenai barisan aritmatika. Jadi rumusnya N per 2 kali berapa? Kali 2A ditambah N min 1 kali B. Terus kenapa disebut barisan aritmatika? Mungkin yang bisa kemarin yang masih ingat materi kemarin mengenai barisan aritmatika? Ibu tunjuk aja Melinda ya. Melinda. Barisan yang menilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Iya, ditunjukkan dalam apa? Penjumlahan dan pengurangan dalam suatu bilangan. Terus untuk contohnya, kalian masih ingat mengenai contoh? Jadi kita mengambil selisihnya. Mungkin yang bisa angkat tangan? Saya. Ibu tunjuk aja. Maulina.
Maulina monggo. 2, 4, 6, 8, dan 9. Setiap suku memiliki beda selisih sama pada contoh bedanya ada 2. Iya. Karena di contoh kalian membuat contoh itu mulai dari 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadi selisihnya di situ berapa? 2. Jadi tergantung itu nanti bilangannya ya. Mungkin sudah paham mengenai barisan aritmatika untuk materi yang kemarin ya, masih ingat ya? Kalau masih ingat itu nanti tolong tetap dipelajari. Jadi Ibu lanjutkan materi sekarang mengenai deret aritmatika. Sebelum melanjutkan ke materinya, materi hari ini kalian bentuk kelompoknya sesuai kesepakatan kemarin yang Ibu sudah tentukan mulai dari sekarang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. 4 mana 4? 4, 5, 6, 7, 8. Ibu lanjutkan materi mengenai barisan aritmatika. Jadi sebelum kita mempelajari barisan aritmatika, tolong diperhatikan mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran di sini untuk elemennya nomor 1, elemen yang di sini kita kelas 10, jadi elemennya di fase E, peserta didik dapat menggeneralisasikan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen. Jadi dalam logaritma serta menggunakan barisan dan deret. Nomor 2, tujuan pembelajarannya apa? Menentukan jumlah suku ke N. Terus yang nomor 3, indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi peserta didik itu nanti dapat mendistribusikan bentuk umum deret aritmatika. Jadi kalian itu nanti harus bisa mendistribusikan barisan ya, bentuk umum dari deret aritmatika. Juga menentukan jumlah suku ke N dari deret aritmatika. Di sini kita menggunakan profil Pancasila, karena kita menggunakan kurikulum merdeka atau kurmer ya. Jadi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di sini peserta didik mengaplikasikan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu berakhlak mulia dengan kegiatan pembelajaran melalui apa? Berdoa. Terus apa lagi? Jujur, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Jadi di sini kalian itu nanti melaksanakan tugasnya seperti berdiskusi, itu secara mandiri kalian bisa menyelesaikan pembelajaran atau soal-soal yang kalian selesaikan. Terus yang kedua, bergotong royong. Peserta didik memiliki kemampuan untuk apa? Memecahkan suatu masalah. Jadi masalahnya bagaimana di sini? Tentang deret aritmatika. Karena apa yang kita pelajari mengenai deret aritmatika? Melalui apa? Diskusi dengan kelompok. Jadi tujuan Ibu ini menentukan kelompok masing-masing ke kalian. Tujuannya ini nanti untuk apa? Menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya. Terutama yang kita bahas ini nanti mengenai apa? Deret aritmatika. Terus yang ketiga, ini nanti bernalar kritis. Jadi peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan penalaran. Jadi melalui apa? Penyelesaian masalah tentang deret aritmatika. Jadi bagaimana itu nanti LKPD yang Ibu bagikan ke kalian. Bagaimana solusinya itu nanti. Bagaimana penyelesaian masalahnya itu nanti. Bagaimana cara pengerjaan kalian itu nanti. Ya,
terkait dengan deret aritmatika. Terus mengenai deret aritmatika di sini, deret aritmatika adalah merupakan penjumlahan dari suku-suku penyusun barisan aritmatika. Dari deret aritmatika itu sebenarnya masih punya hubungan erat dengan barisan aritmatika. Pada dasarnya, barisan aritmatika adalah barisan apa? Bilangan sedemikian rupa sehingga selisih antara suku-suku itu berurutan tetap. Sementara deret aritmatika dapat dideskripsikan sebagai apa? Jumlah keseluruhan dari suku-suku yang ada pada apa? Barisan aritmatika. Jadi deret aritmatika ini memiliki suatu variabel yang tersendiri yang perlu diperhatikan itu nanti, yaitu apa? Variabel apa? Beda dan suku tengah. Jadi kalian harus tahu, harus minimal harus mempelajari mengenai rumus beda, rumus tengah ya. Terus perhatikan aja, di sini nanti ibu akan memberi kalian mengenai soal pemantik. Soal pemantik itu apa toh? Jadi soal pemantik itu yang merangsang kalian, yang membuat kalian itu nanti penasaran. Bagaimana itu nanti soal pemantik, cara penyelesaiannya bagaimana ya. Jadi soal pemantiknya di sini kalian perhatikan secara seksama dan carilah penyelesaiannya. Peserta didik diberikan permasalahan sebagai berikut. Jadi kalian itu nanti menghadapi permasalahan seperti ini yang ada di depan. Untuk membuat anak tangga pertama dibutuhkan 20 buah batu bata. Jadi setiap kenaikan tingkat tangga itu diperlukan 30 batu bata ya. Lebih banyak dari batu bata pada tangga sebelumnya. Jadi berapakah batu bata yang dibutuhkan untuk anak tangga ke-20? Jadi itu nanti kalian tebaklah, tentukan. Jadi langkahnya penyelesaian yang perlu kalian selesaikan itu nanti mencari sukunya. Jadi mulai dari anak tangga pertama, kedua, dan kelima. Jadi suku 1, suku 1, suku 2, suku 3 dan seterusnya. Terus di sini ibu juga memberi untuk rumus bedanya ya. Rumus beda di sini B sama dengan UN min UN 1. B sama dengan beda. UN suku sekian. UN min 1 dikurangi 1. Terus untuk rumus tengah itu dilambangkan UT ya. UT itu sama dengan berapa? Jadi A plus UN dikali 2. UT sama dengan rumus suku tengah. A suku awal, UN. Jadi suatu tengah dalam barisan aritmatika ya, atau deret aritmatika disampaikan sebagai apa? Atau disimbolkan UT untuk menemukan suatu suku tengah. Terus di sini SN sama dengan 1/2 N kali 2A plus N min 1 kali B. SN sama dengan deret aritmatika. A suku pertama, B terus B beda, N jumlah suku. Yes. Ibu akan membagikan LKPD yang kalian selesaikan nanti, yang perlu kalian diskusikan ya untuk permasalahan semua yang ada di LKPD ini. Mau dibagi. Berapa nanti bagi? Berapa kurang?
Langsung dikerjakan, kasih nama, kelas, nomor absen. Sudah? Ada yang kurang? Kasih nama, kelas, nomor absen. Langsung didiskusikan dari soal dalam LKPD yang Ibu bagikan. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Langsung dicari nomor 1 itu. Jadi berapa batu bata? Cari sukunya U1, U2, U3 sampai U5. Dicari sukunya U1, U2. U1 berapa, U2 berapa. Ada yang tanyakan? Ayo. Diskusikan dengan kelompok kalian. Jadi pemecahan masalah dalam LKPD itu ya. Itu nanti hasilnya kita presentasikan, maju perwakilan dari kelompok kalian. Kalikan B. SN sama dengan N-2. Wes ini nanti tinggal masukkan rumusnya. Rumusnya tulis dulu. Kita pakai rumus yang mana? SN sama dengan N/2 kali 2 kali A plus N-1 kali B. Sudah anak-anak? Sudah selesai semua? Coba yang belum angkat tangan. Yang belum selesai. Kelompok berapa yang belum? Kelompok 8. Segera selesaikan dulu. 5 menit lagi. 5 menit lagi nanti Ibu bahas, kalian presentasikan ya masing-masing LKPD ini nanti sama pembahasannya. Sudah kelompok 8? Sudah. Ada kelompok yang lain yang belum selesai? Sudah semua ya. Sekarang kita presentasikan. Jadi tiap kelompok itu nanti maju. Soal yang pertama, coba yang bisa angkat tangan soal pertama. Siap ya masing-masing kelompok? Siap. Kelompok 6? Yes, maju. Diperhatikan soal nomor pertama itu ya. Jadi untuk membuat anak tangga pertama dibutuhkan 20 buah batu bata. Jadi setiap kenaikan tingkat tangga diperlukan 30 batu bata. Dari batu bata pada tangga sebelumnya, jadi berapakah batu bata yang dibutuhkan untuk anak tangga ke-20? Jadi itu nanti penyelesaiannya bagaimana.
Terus nomor 2, secara umum jumlah deret aritmatika suku ke N atau Sn adalah dari soal nomor 2. Coba angkat tangan. Iya, dari kelompok 5 ya. Kelompok 5, monggo. Kelompok 5. Spidolku enggak apa-apa. Yang lain dipersiapkan untuk soal nomor 3 dan 4. Nanti untuk kalian selesaikan, kita bahas bersama dari masing-masing. Untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan di depan kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 6 dan rekan saya akan mempresentasikan jawaban dari nomor 1. 1. Untuk membuat anak tangga dibutuhkan 20 buah batu bata. Setiap kenaikan anak tangga diperlukan 30 batu bata lebih banyak dari batu bata pada tangga sebelumnya. Berapakah batu bata yang dibutuhkan untuk anak tangga ke-20? Tebaklah. Langkah penyelesaian. Tuliskan jumlah batu bata pada anak tangga pertama, kedua, sampai kelima. Jawaban. 1. U1 sama dengan 20, sama dengan 20. 2. U2 sama dengan 20 plus 30 sama dengan 20 plus 1 dikali 30. 3. U3 sama dengan 20 plus 20 plus 30 plus 30 sama dengan 20 plus 2 dikali 30. 4. U4 sama dengan 20 plus 30 plus 30 plus 30 sama dengan 20 plus 3 kali 30. 5. U5 sama dengan 20 plus 30 plus 30 plus 30 plus 30 sama dengan 20 plus 4 dikali 30. Untuk jawaban dari kelompok saya ada yang ditanyakan? Mungkin kelompok yang lain ada yang ditanyakan. Dari kelompok berapa? Ya, dari kelompok 8 ya, Kevi, coba agak keras suaranya ya. Kenapa bisa mendapatkan nilai 30 dan itu dari mana? Karena setiap kenaikan tingkat tangga diperlukan 30 batu bata. Mungkin dari kelompok yang lain masih ada yang ditanyakan? Tidak ya? Bisa kembali ke tempat duduknya semula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk jawaban dari kelompok berapa? 6. Jadi di sini Cahaya. Jadi kalian di sini untuk menentukan jumlah bata pada anak tangga pertama, kedua sampai kelima. Jadi untuk mencari anak tangga itu kalian tidak harus menghitung mulai dari anak tangga itu mulai dari 1 dan seterusnya itu enggak. Jadi mulai U1 itu anak tangganya berapa? Sama dengan berapa? 20. 20 ini dari mana? 20 dari mana aja? Anak tangga. Jadi ya. Terus U2 anak tangganya 20 plus 30. Lah 30 ini dari mana? Dari mana? Setiap kenaikan tingkat tangga. Jadi sama dengan 20 plus 1 plus 30. Untuk U3 sama dengan 20 plus 30 plus 30 sama dengan
20 plus 2 kali 30. Terus 4-nya tambah 30 tambah 30 tambah 30 sama dengan 20 plus 3 kali 30. Terus U5-nya 20 tambah 30 sama dengan 20 plus 4 kali 30. Jadi di sini kalian untuk mencari anak tangga suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan soal nomor 2. Maju untuk kelompok 5, kalian presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Dwi Arida dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban yang sudah saya diskusikan dengan kelompok saya. Bisa kita pahami di sini, secara umum jumlah deret aritmatika suku ke N atau Sn adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2 dikali A ditambah N min 1 dikali B. Sn adalah jumlah suku ke N. A adalah suku pertama, B adalah beda atau selisih, N adalah nomor suku. Sekian presentasi dari saya. Mungkin dari kelompok lain ada yang ditanyakan. Ada yang tanyakan? Mungkin bisa kembali ke kelompoknya Mas. Sekian dan terima kasih. Ya. Beliau plus dari kelompok 5. Merupakan suatu penghargaan ya. Jadi di sini secara umum jumlah deret aritmatika suku ke N atau Sn. Jadi Sn sama dengan berapa? Berapa? N per 2 kali 2 A plus N min 1 dikalikan B. Ya, jadi di sini untuk Sn-nya jumlah suku ke N. Terus suku pertamanya apa? A. Bedanya atau selisih ya, nomor sukunya apa? UN. Jadi ini rumus untuk suku ke N. Harus ngerti ini. Harus dipahami itu nanti sebelum kalian menyelesaikan deret aritmatika menentukan suku yang kita tentukan. Sudah paham ya mengenai rumusnya, rumus deret aritmatika suku ke N ya. Ada yang betul semua? Coba angkat tangan yang betul semua. Kasih hoplos untuk semua. Jadi di sini ya untuk kesimpulannya untuk deret aritmatika ini dilambangkan dengan Sn. Jadi kalian harus mengingatkan seperti itu. Deret aritmatika juga dapat diartikan sebagai apa? Barisan yang nilai seluruh sukunya itu diperoleh dari penjumlahan atau pengurangan suku sebelumnya dengan suatu bilangan. Jadi bilangannya itu nanti ditentukan. Jadi berapa itu nanti yang kalian selesaikan. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan membagikan refleksi untuk kalian. Untuk lembar LKPD-nya tolong dikumpulkan belakang, kumpulkan ke depan. Tidak usah berdiri, langsung belakang geser ke depan. Tidak usah pakai berdiri.
Jadi untuk refleksi di sini sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini ya, itu nanti apakah menurut kalian pelajaran ini menyenangkan? Jadi di sini yang jelas kita pelajari hari ini, jadi mengenai deret aritmatika. Jadi apakah kamu akan mengembangkan pelajaran ini? Ya. Terus yang ketiga, apakah ada bagian yang sulit pada pelajaran ini? Bagian mana dalam deret aritmatika yang kalian pelajari hari ini yang sulit, itu di bagian mana? Terus yang nomor 4, apakah kamu akan mendiskusikan dengan temanmu untuk menyelesaikan kesulitanmu? Jadi di sini kamu kalau di dalam kesulitan itu perlu kamu diskusikan atau mungkin kamu mencari di referensi atau di internet ya. Terus yang nomor 5, apakah kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Mungkin kalian kalau belum paham, belum jelas, mungkin kalian minta bantuan ke teman satu kelompok atau teman yang kelompok yang lain. Bahkan itu nanti dalam diskusi pemecahan itu nanti kalian sudah bisa menjelaskan atau bisa menguasai dalam materi deret aritmatika. Jadi di sini Ibu akan membagikan refleksi ini diisi, jadi itu nanti sesuai dengan standar kalian masing-masing. Iya. 4 ya. Ini berapa? 4. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Sudah anak-anak? Ada yang belum? Oh iya. Dilanjutkan. 5 menit lagi segera dikumpulkan. Jadi refleksi di sini sesuai dengan kalian masing-masing ya. Jadi seberapa jauh kalian ini nanti mempelajari deret aritmatika yang kita pelajari hari ini. Sudah ya? Kita kumpulkan, ayo belakang, geser aja ke depan, tidak usah berdiri. Sudah? Sudah semua belakang? Sebelum Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini, biar lebih bersemangat, kita visi misi dulu untuk SMK ya. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri 2 Nganjuk? Luar biasa, cerdas, berkarakter. Di sini nanti kita pembelajaran untuk semester pertama. Jadi materinya dari deret aritmatika ini yang terakhir ya dari semester pertama itu nanti minggu depan kalian sudah ulangan semester. Jadi tolong itu nanti dipersiapkan ujian kalian semester itu nanti mulai hari Senin. Ya. Tolong dipersiapkan dengan baik, dipelajari materi-materi dari semester 1. Jadi di sini terakhir
mengenai barisan dan deret aritmatika itu nanti bab terakhir atau pembelajaran yang perlu kalian siapkan untuk bahan ujian semester 1 untuk minggu depan. Semangat untuk kalian, semoga itu nanti di ulangan semester pertama kalian bisa mengerjakan dengan maksimal dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Mungkin sekian dari saya dari pembelajaran hari ini mengenai deret aritmatika, dan minggu depan kalian sudah ulangan semester. Kita lanjutkan itu nanti ke semester 2 ya, untuk melanjutkan materinya dari semester kedua. Jadi minggu depan kalian persiapkan untuk semester pertama. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.